bisa kita ya masyarakat sipil memberikan tafsir bahwa di tengah keruwetan hal yang teknis, tetapi sebenarnya ada hal-hal yang fundamental yang bisa dibaca sebagai pemberantasan hak berekspresi. Sekarang waktu dan mic-nya digunakan. Oke, selamat siang teman-teman semua. Saya bukan kurator, tapi saya pernah suka grup musik kreator. Santai aja ya, ini di tengah era pembelajaran, jadi harus lebih relax. Saya mungkin mau mulai dari satu perspektif hak asasi manusia. Ini di dalam hak asasi manusia, setiap orang di semua negara wajib dilindungi haknya untuk mencari informasi, menyebar informasi dan gagasan-gagasannya lewat berbagai medium, baik itu medium visual, medium verbal, atau medium lainnya, termasuk karya seni. Khusus untuk karya seni, di dalam literatur hak asasi manusia itu disebut kebebasan artistik, kebebasan berkesenian. Karena dia kebebasan artistik, maka dia sebenarnya jauh dari ranah yang dibayangkan sebagai alasan-alasan pemberedelan. Pada umumnya di dunia, pemberedelan karya seni sebagai ekspresi terjadi di negara-negara totaliter dan tidak-tidaknya di negara otoriter. Ada 3 penyebab biasanya kenapa lukisan bisa disensor di dalam negara otoriter. Yang pertama, itu karena mengganggu stabilitas politik. Yang kedua, karena mengganggu norma agama. Dan yang ketiga, karena mengganggu norma sosial. Nah, pemberedelan atau penyensoran itu bisa dalam bentuk pembatasan, bisa dalam bentuk penghapusan, bisa restrictions, bisa suppression. Nah, dalam banyak kasus seperti di Henry dari buku baru, kebanyakan penyensoran itu karena alasan-alasan norma politik atau stabilitas politik. Jadi ketika kabar lukisan Mas Yos Suprapto diminta dicabut, maka saya langsung terbayang jangan-jangan ada kritik politik di dalamnya. Karena gangguan-gangguan norma sosial atau norma agama sudah agak berlalu. Itu era-era pemerintahan SBY dan periode pertama era pemerintahan Jokowi, di mana masyarakat seperti dijebak ke dalam politik moralitas agama. Pemilu kada harus memilihnya muslim atau gagasan-gagasan lain yang saya kira membelah. Nah, kenapa kebebasan artistik itu harus dilindungi? Karena kebebasan artistik itu bisa menjadi ruang dialog kebudayaan, bahkan dialog politik tentang sesuatu, tentang suatu masalah masyarakat. Dalam kasus Yos Suprapto, masalah itu adalah tanah dan kedaulatan pangan. Jadi masalah tanah dan kedaulatan pangan ini sebenarnya tema sentral dari pamerannya Yos Suprapto. Karena itu perlu kita tarik konteksnya. Tanah dan kedaulatan pangan itu hanya teks saja. Kita harus baca itu dengan konteks apa yang sebenarnya terjadi hari ini. Nah, sebenarnya sejak 2017 pelapor khusus PBB Hilal Elver sudah mengingatkan pemerintah Indonesia untuk berhati-hati di dalam membangun swasembada pangan karena cenderung monolitik, yaitu beras saja. Padahal kekayaan pangan di Indonesia ada beras, ada sagu, ada jagung, dan lain sebagainya. Nah, politik pangan yang monolitik ini banyak mengakibatkan penggusuran, sehingga masyarakat tidak punya daulat lagi atas tanahnya. Yang paling terbaru adalah kasus Merauke Food Estate. Ada 2 juta sampai 4 juta hektar lahan di Merauke di Papua Selatan yang akan dibabat habis atas nama pangan, atas nama gula tebu atau sawah. Padahal ada banyak
sumber pangan lain, sagu apalagi, yang sangat besar jumlahnya. Dan masyarakat tidak didengar, masyarakat tidak diajak untuk berpartisipasi. Nah, saya kira kebebasan artistik yang dilakukan oleh Yos Prapto ini itu menjadi semacam penjembatan atau lidah dari masyarakat yang hak-haknya terpinggirkan oleh pembangunan yang haus tanah, lapar tanah, dan tidak ramah lingkungan. Itu sampai terjadi di Jawa, di Wadas. Kita masih ingat pengerahan pasukan besar-besaran untuk memaksa masyarakat menyerahkan tanahnya untuk dibangun tambang galet. Di Tumpang Pitu di Banyuwangi, masyarakat dipaksa untuk menyerahkan tanah untuk misalnya tambang emas. Di Lombok, Mandalika, masyarakat dipaksa untuk menyerahkan tanahnya untuk pembangunan sirkuit. Di Rempang, masyarakat dipaksa menyerahkan tanahnya untuk dipakai sebagai pabrik kaca. Di Sulawesi, di Halmahera, Maluku, di Morowali, di Sulawesi, masyarakat dipaksa untuk menyerahkan tanahnya untuk keperluan industri nikel yang lapar tanah, yang merusak lingkungan. Nah, sampai di titik ini, sebenarnya ekspresi artistiknya Yos bukan sekedar ekspresi keindahan seni, tapi sesuatu yang bersifat etik. Ini bukan lagi artistik, bukan lagi estetik, tapi sudah masuk dalam dimensi etik dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Jadi ada kritik dari Yos bahwa negara ini tidak beretika di dalam mengelola tanah untuk masyarakat, sehingga masyarakat tidak punya kedaulatan atas tanahnya. Nah, sampai di titik itu saya bisa mengerti kenapa ada yang resah dari unsur kekuasaan. Penyensoran bisa dilakukan oleh kekuasaan negara, bisa dilakukan oleh lembaga, organisasi, bahkan oleh individu atas dasar 3 alasan tadi: melanggar norma agama, norma politik, atau norma sosial. Nah, jadi tidak mungkin sebuah masyarakat maju kalau ekspresi seni tidak dilindungi, tidak dijamin. Nah, saya kira ini peringatan buat masyarakat kita bahwa kebebasan berekspresi di Indonesia saat ini memang sedang dalam keadaan bahaya. 1-2 hari sebelum kita mendengar kabar Yos, masyarakat Rempang yang mempertahankan tanahnya diserang habis-habisan di Malang oleh sekelompok preman. Serangan ini bukan yang pertama. September beberapa bulan silam, aparat keamanan yang menyerang. September tahun yang lalu, aparat bersamaan preman. Jadi Yos itu menjadi semacam penyambung lidah masyarakat yang sekarang ini sedang tidak punya tempat untuk bersuara. Dan ternyata ada kekuatan emosi yang tinggi dalam lukisan Yos. Ini yang saya kira dipandang bahaya oleh kekuasaan, karena dia bisa menggerakkan, apalagi ada tema kebangkitan. Jadi keresahan masyarakat itu berhasil diserap oleh Yos, termasuk dinamika politik antar partai, antar pelaku politik itu. Saya kira dengan bukan hanya artistik, estetik, tapi juga beretika di dalam konteks kebebasan berekspresi gitu. Jadi, dan hingga saat ini masyarakat internasional itu menekankan bahwa kebebasan artistik termasuk kebebasan pers itu merupakan atribut penting dari sebuah masyarakat yang bebas. Masyarakat yang demokratis akan menjamin kebebasan artistik. Masyarakat yang demokratis akan menjamin kebebasan akademis. Nah, 2-3 tahun terakhir literatur ilmiah tentang politik Indonesia seluruhnya mengatakan Indonesia mengalami kemunduran politik demokrasi. Indonesia tidak bisa dibantah lagi telah memasuki jalan anti demokrasi. Indonesia sudah berbelok ke arah otoritarianisme. Jadi istilah-istilah yang digunakan oleh para sarjana, para peneliti tentang Indonesia untuk kualitas kehidupan politiknya itu sudah sangat negatif. Jadi saya tidak ingin masuk ke nitty-gritty gitu, kecil-kecil yang ada di dalam dinamika galeri nasional itu, persiapannya itu. Saya kira Mas Bambang tadi sudah sangat baik menjelaskan itu. Tapi saya mau membaca itu secara kontekstual gitu, dengan melihat keadaan hari ini.
Jadi harus kita lawan. Terima kasih. Apa? Oke, tapi ada kutipan Mam. Sebenarnya tadi bisa disinggung sama Mas soal penggambaran yang candu. Apakah penggambaran yang candu dalam metafora, ya, metafora kerakusan kekuasaan itu dalam HAM juga punya ada atau mau sekarang boleh kalau bisa ditambahin nanti. Ya, jadi di dalam hak asasi manusia, kebebasan berekspresi termasuk kebebasan artistik memang tidak bersifat absolut, tidak bersifat mutlak. Dia bisa dibatasi. Nah, tapi ada syarat-syarat yang membatasi yang tidak bisa sembarangan. Yang pertama, kalau ia menyerang karakteristik manusia yang dilindungi, yaitu rasnya, sukunya, agamanya, etnisnya, gendernya, jenis kelamin atau orientasi seksual, itu nggak boleh diserang. Jadi merendahkan martabat manusia karena rasnya, karena sukunya, karena agamanya, karena identitas dan ekspresi seksualnya, itu tidak boleh. Itu karakteristik manusia yang dilindungi. Yang kedua, kalau negara mau melakukan pembatasan, dibolehkan dengan alasan-alasan yang sangat ketat, yaitu kalau negara dalam keadaan darurat, harus dinyatakan darurat, harus dilaporkan kepada PBB, negara saya Indonesia sedang memperlakukan keadaan darurat karena gangguan keamanan nasional atau karena gangguan kesehatan nasional seperti pandemi. Jadi kita nggak boleh berperjalanan, nggak boleh berekspresi sembarangan karena situasi sedang darurat. Itu boleh dibatasi. Atau karena ketertiban umum, kita menghalangi jalan raya, menghalangi sebuah akses buat masuk rumah sakit, itu bisa dibatasi. Anda harus minggir, Anda nggak boleh demonstrasi di tengah jalan itu. Anda nggak boleh menyerang misalnya Ahok karena dia Cina, Kristen, dan seterusnya. Nggak boleh. Kalau ada lukisan yang memaki seseorang karena rasnya, karena etnisnya, karena agamanya, itu nggak boleh, harus dilarang. Nah, kerangka untuk membatasi ini itu ada di 4 dimensi. Yang pertama, harus memenuhi syarat legalitas, ada dasar hukumnya, ada undang-undang, ada undang-undangnya tidak melarang ekspresi seni yang dibuat oleh Yos. Yang kedua, azas nesesitas, perlu lukisan itu dicabut dalam sebuah masyarakat demokratis. Itu akan mengakibatkan masyarakat kehilangan akses untuk mengetahui sesuatu yang sedang dipikirkan oleh seorang seniman. Kehilangan masyarakat adalah kehilangan ruang dialog politik, dialog budaya tentang tanah kedaulatan. Orang Wadas ingin berdialog dengan Mas Yos tentang tanahnya. Orang Rempang, orang Batang Toru, Tumpang itu semua ingin dialog. Orang Kendeng, Pegunungan Kendeng, Rembang juga ingin berdialog. Yang ketiga adalah azas proporsionalitas. Taruhlah negara, Kementerian Kebudayaan atau Galeri Nasional mengatakan keberatan dengan dua lukisan. Lalu Yos keberatan juga. Titik tengahnya ditutup dengan kain hitam. Masih proporsional. Tapi kalau sudah lima-limanya dicabut dan ternyata lima-limanya mengandung kritik sosial yang cukup penting, saya kira itu bukan lagi masalah artistik, itu sensor politik. Kurator itu kan kata dalam artinya kurare, mengawat, mengkonservasi, menjaga. Makanya sejarah kurator itu menjaga museum, menjaga galeri dari kemungkinan perusahaan karya seni yang sangat penting bersejarah dan seterusnya. Memang belakangan dia menjadi semakin diandalkan peran itu untuk mengukur kualitas seni atau artistik dari sebuah karya. Tapi kalau sampai dia diberi otoritas untuk mensor, saya kira itu salah kaprah. Itu sudah tidak proporsional lagi. Dan yang terakhir saat keempat adalah akuntabilitas. Seandainya dua pihak tetap bersikeras, yang satu merasa ini sensor, satu itu kan harus ada wasit pengadilan. Jadi pemerintah tidak bisa langsung mensor begitu saja. Pemerintah mengajukan kepada institusi pengadilan, minta penetapan pengadilan bahwa lukisan Yos Suprapto yang ada gambar misalnya tubuh dengan telanjang melanggar norma misalnya ketertiban umum atau moralitas umum dan seterusnya. Setelah pengadilan mengatakan oke, mana buktinya?
ternyata memang pengadilan membuktikan lukisan Yos terbukti melanggar norma, pengadilan memutuskan tidak boleh dipajak, itu masih bisa diterima di dalam sebuah masyarakat demokratis. Nah, ketika pemerintah sepihak saja dalam membatasi hak asasi manusia, itu tidak akuntabel. Jadi harus memenuhi syarat legalitas, necesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Saya kira mudah-mudahan penjelasan tuntas. Langsung, Pak Tamrin.